Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Estetika on YouTube. Kali ini saya dan tim Estetika on YouTube ingin mendatangi kediamannya, tempatnya Bang Adi Dahlan dan Mas Sentot di daerah Bekasi. Mau tahu perjalanan kita kayak gimana? Let's go, mari kita datangin langsung. Pada waktu itu banyak kegiatan pecinta alam yang harus diikuti, tapi namanya tidak apa. Tapi sudah ketemu ya S3 ya. Dan kita sedang mengikirkan diri melantik kita semua di Gunung Pangrango. Pencinta alam kita adalah backgroundnya perguruan tinggi atau institut. Jadi walaupun rekreasi harus punya prestasi dan ilmiah. Itu salah satu moto yang diciptakan oleh para pendiri kita tahun 68. Diwujudkan dalam bentuk bagaimana kita harus menghormati alam, mencintai alam, dan kita menjaga keutuhan alam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Estetika on YouTube. Kali ini bersama dengan saya Ki Agus Fahmi Effendi, Estetika 1845003. Nah, mau informasi sedikit nih, bahwasanya kita sekarang lagi berada di Saung Ciko. Saung Ciko itu adalah saung Cikunir Kopi yang bertepatan di Cikunir, Bekasi. Buat teman-teman yang sekitaran ada di Bekasi, Cikunir, yang pengen makan, nongkrong, silahkan datang aja ke Saung Ciko. Oke, kali ini saya bersama dengan dua orang anggota Estetika. Yang pertama ada Bang Adi Dahlan dan Mas Sentot. Selamat siang Mas Sentot dan Bang Adi Dahlan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya pertama-tama untuk Bang Adi Dahlan dan Mas Sentot untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang menonton Estetika on YouTube ini, agar teman-teman yang nonton Estetika on YouTube biar makin tahu nama aslinya Bang Adi Dahlan dan Mas Sentot. Dipersilakan Pak. Ya, makasih. Saya buka sebentar. Pertama, perkenalkan saya. Nama lengkap saya sebetulnya Ahmad Suaib. Orang tua saya Dahlan. Jadi panggilannya Ahmad Suaib Dahlan. Nggak tahu gimana, tahu-tahu orang tua memberi nama Adi panggilannya. Jadi ya walaupun namanya Ahmad Suaib Dahlan, panggilannya Adi. Saya masuk di STTN tahun 74 dan masuk ke Estetika tahun 74 juga. Jadi tingkat 1 saya ikut langsung pelantikan Estetika. Selanjutnya Mas Sentot. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi saya mencoba memperkenalkan diri. Nama saya Sentot Harsono. Saya terlahir di Oktober tahun 1953 dan mulai kuliah di STTN jurusan sipil tahun 1973. Tahun itulah saya mulai kuliah, namun ada keinginan juga ikutin kegiatan ekstrakurikuler. Akhirnya berupaya dengan teman-teman itu mencoba menghimpun suatu pecinta alam yang ada di STTN dengan berbagai cara waktu itu ya. Akhirnya mencoba menelusuri keberadaan grup-grup pecinta alam yang sebelumnya yang mungkin ada di STTN dan ketemu. Akhirnya tahun 74 itu kita melantik diri. Itu 74 itu merupakan kebangkitan dari organisasi pecinta alam yang ada di ATN STTN ya. Sekarang namanya ISTN, dulu kami menggunakan ATN STTN gitu kan. Nah, itulah kira-kira yang saya coba kalau memang dimintakan penjelasan oleh adik-adik sekalian, yang sekarang saya sudah usia 67 meninggal 8, alhamdulillah
masih bisa tampil menyampaikan yang bisa kami ingat ya. Tidak sepenuhnya, tapi mungkin catatan nanti bisa dilihat di buku kuning kita ya. Itulah kira-kira barangkali perkenalan awal kan. Terima kasih, monggo. Oke, sama-sama Mas. Pertama-tama buat Bang Adi Dahlan dan buat Mas Sintot. Pertama buat Bang Adi Dahlan nih Bang, boleh sedikit ceritain tentang perjalanan Abang dari awal masuk estetika sampai Abang ngejabat sebagai kepala suku di tahun 1976 sampai 1978 Bang. Tapi Bang, sebelum itu boleh tahu sedikit nggak sih Bang definisi pecinta alam menurut estetika itu kayak gimana, dan arti moto dari estetika yaitu rekreasi prestasi ilmiah. Silakan Bang. Terima kasih. Pertama, kami akan mengikuti Gladian Pencinta Alam se-Indonesia di Makassar. Nah, saat itu nggak punya nama. Namanya apa? Cari-cari. Akhirnya namanya ketemulah bahwa nama sebetulnya senior-senior kami adalah sudah membuat pencinta alam yang diberi nama Grup Pencinta Alam Estetika. Akhirnya kami daftarkan di Gladian itu dengan nama GPA Estetika. Sedangkan motonya rekreasi, prestasi, dan ilmiah itu sudah ada sejak tahun 1968. Oh, jadi awal berdirinya itu. Awal berdirinya. Boleh kami ingatkan salah satu beberapa orang pendiri yang masih ada sampai saat ini, Pak Hadi Joyo, Bang Hadi Joyo, Abdi Lanin, Mbak Eli itu adalah salah satu pendiri estetika tahun 1968. Nah, tahun 74 adalah tahun kebangkitan kembali, karena dari 78 sampai 74 itu belakangan agak vakum. Nah, kami melakukan pelantikan bersama tahun 74. Mungkin tambahin Mas Dor. Baik, terima kasih. Jadi seperti disampaikan Bang Adi tadi ya, bahwa Bang Adi telah menyampaikan bahwa 74 itu merupakan tahun kebangkitan. Jadi memang pada waktu itu banyak kegiatan-kegiatan pecinta alam yang harus diikuti, tapi namanya kita apa? Tapi sudah ketemu ya Estetika SDN, dan kita sedang mengikrarkan diri melantik kita semua di Gunung Pangrango. Itu ya biasa perjalanan di Jakarta belum seperti jalan tol sekarang ini ya kan ya, tentunya dengan hanya kendaraan sederhana kita sampai Cibodas terus naik sampai dengan mengikrarkan diri ya. Saya juga catat saja, kami anggota Estetika STTN berjanji ya seperti kayak pramuka dulu ya. Jadi itulah kami coba. Tapi itu kebersamaan. Akhirnya kita turun semua dan akhirnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya yang ada di Jakarta itu dengan nama Estetika. Nah, tapi mungkin ada sedikit perubahan bendera ini ya, karena kita sekolahnya malam ditambahin ada bulan kelelawar itu tambahan pada waktu kita ya. Ya. Awalnya memang tidak ada itu, hanya seperti orang memanjat tebing saja gitu. Barangkali sepentas itu. Nah, tadi ada pertanyaan juga, mungkin ya saya mau menjelaskan bagaimana sih seperti pengertian pecinta alam. Jadi memang secara umum pecinta ya kita mencintai ya, tapi mencintai dalam itu tidak secara fisik seperti kita mencintai pacar kita gitu kan ya, tapi diwujudkan dalam bentuk bagaimana kita harus menghormati alam, mencintai alam, dan kita menjaga keutuhan alam itu sendiri ya. Jadi tidak kita semena-mena kita jalan-jalan ke gunung, buang sampahnya, kita membakar di sana, kemudian membuat cat-cat yang waktu itu senang tuh. Kita kalau camping ke atas itu ngecat di batu ya. Jangan sampai juga akhirnya kita alam itu akan rusak gitu. Dan itu juga sebagai langkah pertama waktu itu Menteri Lingkungan Hidup mengajak para pecinta alam bagaimana sih kita itu mencintai alam dengan sebaik-baiknya. Ya.
Dan sampai yang saya membekas sekarang ya tadi buang sampah tidak sembarangan. Kemudian kalau ada kita makan permen ya kita kantongin kulit bungkusnya, nanti kita buang di tempat sampah. Itu barangkali yang perlu kita yang sepintas saja ya. Masih ditertanam lah itu. Ya tertanam. Jadi kalau sekarang kan tentunya ya mungkin akan beda, tapi harusnya tetap itu. Barangkali itu ya. Nah, sama satu lagi Bang, definisi moto tentang rekreasi, prestasi, dan ilmiahnya itu dalam artinya itu kayak gimana? Barangkali kalau kali disebut rekreasi ya kita zaman sekarang istilah mungkin teknik wisata itu memang menyenangkan hati kita ya. Ya kita menikmati kalau yang senang alam, menghirup udara sehat, kemudian kalau yang sering motret juga bisa motret. Kalau dulu kita kadang-kadang mengambil bunga kita bawa pulang, kan sekarang nggak boleh itu ya. Ya kita foto saja, kita yang baik kita sebarkan. Sekarang kan bisa kita upload di mana-pun ya. Dan sampai sekarang pun saya menjiwai dalam bidang fotografi itu. Jadi itu rekreasi. Kemudian prestasi ya kita prestasi sebagai pecinta alam apa? Di dalam prestasi itu di SSN sendiri ke dalam kita mungkin akan mengembangkan. Ternyata di estetika itu berkembang. Ada yang ikut membuka cabang dayung, kemudian ada yang panjat tebing, kemudian saya membuat liga foto. Dan tak kalah pentingnya juga banyak yang masuk ke dalam media informasi. Kalau dulu kan kita nggak ada internet dan sebagainya. Akhirnya salah satunya kita gabung ke koran Momenta. Koran Momenta pada itu mungkin sudah bisa oplas sampai 2000 itu teman-teman setelah terbit ya jual ke terminal-terminal itu 2000 loh Bang ya. Nah itu salah satunya. Kemudian kalau tadi ada ilmiah, terkait ilmiah ya. Ya ilmiah di bidang kita kan bidang sains ya tentunya pengen dulu kita bantu bagaimana masyarakat membagi tenaga listrik. Ini sampai ke sana gitu mikirnya. Kemudian pernah juga diminta bantuan oleh teman-teman dari Gelanggang Remaja Jakarta Selatan untuk bersama-sama meninjau salah satu pulau yang ada letaknya di ujung kulon sana. Itu bagaimana kalau pemerintah akan membuat untuk landing helikopter. Nah kita sebagai pecinta alam diminta pendapatnya itu. Ya, itu salah satunya. Kemudian apakah bagus helikopter bisa turun di sana? Padahal itu tempat marga satwa kan. Nah itu yang memang kita menolak semuanya. Tapi itu kalau menolak sendiri kan tidak. Tapi secara bersama-sama pecinta alam Jakarta dihimpun oleh teman-teman dari Gelanggang Remaja Jakarta Selatan menuju ke sana menyusuri ujung kulon dan adalah istilahnya statement itu. Dan yang kedua ada lagi ke salah satu pulau 2 itu di Banten sana yang diperkirakan di sana itu merupakan jalur nanti kalau dibuat Bandara Soekarno-Hatta itu runway-nya akan ke sana. Akhirnya jangan ke sana Pak, ada perubahan kali di sana ada burung yang memang perlu dilindungi, yang tempat singgahnya burung-burung antar benua gitu. Jadi kami dari STN diminta untuk ke sana gitu. Ini salah satu contoh, mungkin Bang Adi tambahkan lagi bentuk-bentuk jadi gini, yang lainnya. Para pendiri kita tahun 68 pencinta alam kita adalah backgroundnya perguruan tinggi atau institut. Jadi walaupun rekreasi harus punya prestasi dan ilmiah. Itu salah satu moto yang diciptakan oleh para pendiri kita tahun 68. Jadi itu bukan kita yang ciptakan, tapi para pendiri kita tahun 8 sudah memikirkan masalah yang akan datang, ada prestasinya. Jadi sekolah walaupun pencinta alam, prestasi harus artinya lulus dari sebagai insinyur dan sebagai ilmiah beberapa yang harus kita lakukan, yaitu tadi kan di tahun 74 itu bisa dibilang awal mula kebangkitannya estetika ya Bang ya. Dan Abang juga angkatan pertama yang di estetika kan. Nah di angkatan pertama di tahun 74 itu kegiatan apa sih Bang di internal estetika yang udah dilakuin di tahun itu? 74 itu memang era kebangkitan ya, tapi mungkin saya tidak bisa menceritakan secara sekuen tanggalnya, tapi barangkali kita di sana ada yang namanya Rumpang Trail. Rumpang Trail itu ada istilahnya kecepatan
dari Cibodas naik ke Gunung Gede, nanti turun lagi Turun Cibodas, lagi. itu kecepatannya berapa? Tadi tidak melihat jalur yang sekarang itu, tapi jalur yang potong itu. Dan itu sebenarnya jalur dilarang karena akan merusak lingkungan. Tapi untuk kali ini silakan, karena tidak sering kan, Iya. terus turun lagi. Nah itu juga pernah kita ikut walaupun tidak juara, tapi karena kebersamaan waktu itu adalah sebagai penyelenggaranya lah Ikatan Mahasiswa Jakarta. Imada. Imada. Tapi itu sekretariatnya dekat dengan kampus kita. Dekat kita, masa tiap hari kita lihat, kita tidak ikut. Akhirnya kita ikut. Nah, itu yang salah satu ikut. Kemudian ada lagi yang namanya Kebut Gunung. Kebut Gunung itu penyelenggaranya lah teman-teman dari SMA 3 kalau nggak salah ya. SMA 3. Itu kita sama-sama ke atas, tapi pulangnya harus membawa sampah. Kecepatan itu. Teman juga ikut juga. Kemudian tadi prestasi berikutnya tadi mengembangkan diri yang ada di intern kita. Tadi mengembangkan, membuat organisasi, ada yang namanya dayung, kemudian ada panjat tebing, kemudian ada fotografi, kemudian ada banyaklah berkembang gitu, termasuk tadi salah satu masuk di Momenta tadi, sehingga di sanalah tempat yang memang mengembangkan organisasi pecinta alam, ya, organisasi tiga yang dulu teman-teman tuh ya bebas lah gitu, tidak terlampau terikat dengan rapat-rapat resmi. Jadi teman-teman pecinta alam, kalau saya boleh dulu katakan, serius tapi santai gitu. Jadi tidak mau rapat itu, kalau suruh rapat kadang-kadang sulit gitu, tapi pokoknya kerja selesai gitu. Itu dulu teman-teman gitu. Jadi agak sulit memang mencari teman-teman yang bisa bicara di depan forum, itu agak sulit. Tapi suruh kerja just oke gitu loh. Tapi ternyata juga muncul salah satunya yang kita anggap dulu pandai bicara adalah Muhammad Taufik ya. Ya itu yang kita disampaikan Bang Adi tadi, menghimpun diskusi pecinta alam nanti ke depan seperti apa, itu terlaksana di perkemahan pecinta alam yang di Pulau Karya ya Bang Adi ya. Ya, Barangkali jadi itu mungkin saya tambahkan, yang paling prestasi paling tinggi, paling bagus adalah pencinta alam, Jambore pencinta alam Jakarta di pulau. Biasanya Jambore itu berada di gunung di rimba, tapi kita di pulau. Nah, saya punya bukti otentik untuk, coba bantu dipegang, pegang bawahnya juga supaya angin nggak ini. Sini dikit. Inilah bukti otentik yang ada pada saat pencinta alam Jambore Pencinta Alam Jakarta tahun 1976. Boleh saya cerita sedikit? Kami saat itu ada tim kecil yang menerima untuk membuat jambore gilirannya. Tapi kami tidak ingin di gunung dan rimba, kami ingin di laut. Gurila disebutnya. Nah, gunung rimba laut, jadi laut. Nah, kebetulan pimpinan harian Yayasan Cikini itu adalah Bapak Darmo Bandoro yang menjadi ketua DPRD saat itu. Nah, kami datang kepada Pak Darmo Bandoro, Pak, estetika dipercaya untuk melakukan jambore di Pulau Karya. Kami minta bantuan arahan dari Pak Darmo Bandoro. Nah, kita so akrab, manggilnya bukan Pak, Om. Kita ini dipercaya untuk jambore pencinta alam. Terus ngobrol lah, untuk berapa orang? 600 orang. Terus gimana pemindahannya dari Jakarta ke Pulau Karya? Justru itulah kami minta Om bantu. Akhirnya Pak Darmo Bandoro sebagai jabatannya
ketua DPRD saat itu, ketua DPRD DKI saat itu, menghubungilah Pertamina, menghubungi Angkatan Laut, dan menghubungi Airut untuk membantu memindahkan 600 orang tadi hari Jumat dan dijemput kembali hari Minggu. Hari Jumatnya tanggal 9, hari Jumat tanggal 9, 10, 11 Juli. 9, 10, 11 Juli. Nah, ini ada fotonya. Ada foto kegiatan tarik tambang di laut. Tarik tambang di laut. Tarik tambang di laut. Jadi kami melakukan tarik tambang. Yang kalah dan yang menang kecebur di laut gitu. Itu yang spesifik gitu. Terus ada dayung juga. Ada dayung juga. Jadi kami lakukan dayung di sana. Nah, itulah yang kami anggap Prestasi besar ya. prestasi yang paling besar. Karena terus terang sampai saat ini dari 1976 sampai sekarang belum pernah ada lagi jambore di laut. Di pulau, maksudnya di pulau dan di laut gitu. Kalau memang definisi tadi pecinta alam tidak hanya 9 gunung saja, Iya. harusnya laut ya gitu. Itu. Nah, terus terang memang kami sukses ini menyelenggarakan di Pulau Karya terus terang atas bantuan Letnan Jenderal Laut Bapak Darmono Bandoro yang selaku Ketua Harian Yayasan Perguruan Cikini merangkap Ketua DPRD DKI saat itu. Tadi kan soal tentang masalah kegiatan S3 di angkatan pertama itu Bang ya. Yang balik lagi di Kembangan di Dalan yang sebagai kepala suku di tahun 1976 Bang. Itu hal kegiatan apa sih Bang yang udah dilakuin di internal pas aku menjabat sebagai kepala suku itu Bang? Ya pertama ini 76. Oh 76 itu jambore ini. Ini jambore ini. Terus ikut macam-macam, ada rekans dengklok ya, ada rumpang trail, ada rumpang trail kan berapa kali. Terus ada juga satu namanya Citarum Rally. Nah, Citarum Rally lomba dayung arum jeram, lomba arum jeram pertama. Tapi sampai saat itu di stop nggak sampai finish, semua di stop karena ada yang meninggal. Jadi ada tim lain yang meninggal, akhirnya di stop, nggak ada kelanjutannya sampai finish. Ya. Terus ya mengikuti banyak latihan-latihan ya, latihan bersama dengan latihan gabungan untuk apa namanya? Membantu kalau SAR dan sebagainya. Di pas zaman pengurusan aku sebagai kepala suku itu di eksternalnya ada nggak sih Bang? Kan istilahnya pecinta alam itu identik dengan tadi yang Abang bilang bantuan SAR, kalau misalnya ada hal-hal kejadian di alam atau di mana gitu. Itu di tahun 76 itu atau sampai 78 ada nggak Bang? S3 itu berkecimpung di kegiatan di eksternal. Ada membantu. Ya sebenarnya secara kejadian saya lupa ingat ya, tapi secara kerjasama tadi saya sampaikan bahwa ada juga organisasi pecinta alam yang lainnya itu mempunyai bidang yang mirip-mirip dengan kita, dan kesenangan itu ada. Jadi salah satunya saudara dekat adalah Palapa. Jadi mereka kami waktu itu ya memang saling mengisi gitu, bagaimana menggunakan tali temali. Ya, waktu itu belum seperti sekarang, mudah cari. Sekarang tali segini kuatannya bagus. Dulu masih pakai tali yang sebesar ini, belinya udah dipasarikan. Besar betul. Itu sebagai juga itu tali pengaman tubuh ya. Itu meluncur itu kayak semacam itu. Itu latihan bersama dengan cinta alamnya juga. Ya, juga mengikuti latihan musika bumi yang dilaksanakan juga pernah ada. Jadi banyak sekali. Kalau tadi saya ceritakan ada di Jungkulan, tadi ya kita sama-sama bersama kan. Saya waktu itu mewakili karena membimbing dari aspek teknisnya juga dari segi fotografinya gitu.
Jadi kalau sekarang kan digital, kalau dulu kan film. Jadi kalau nanti kita sudah jauh-jauh ke tempat sana, ada filmnya kamera yang macet dan filmnya tidak bisa gulung, itu saya coba bikin di sana, kita ada fotografinya. Tapi di aspek teknisnya ya tadi, apa mungkin di sana dibikin bandaranya, apa mungkin untuk landing helikopter, apa juga mungkin dibuatkan semacam pengamat untuk burung yang tadi itu. Jadi semacam itu yang kita coba bantu. Kemudian tadi Rengas Dengklok ya, saya sebutkan berkali-kali, yang sampai sekarang juga sepertinya terakhir dari jalan kaki ganti naik sepeda. sekarang naik sepeda. Itu yang memang disesuaikan dengan kondisi sekarang lah. Nah itu nggak tahu persis nanti di kemudian hari apakah ya memang bisa dilaksanakan dengan cara yang lain, kita nggak tahu realinya gitu. Nah, Oke. ada lagi Bang Adi mau tambahin Bang? Kami di STTN Estetika adalah backgroundnya pencinta alam, tapi ada sainsnya. Jadi anggota Estetika memang setelah lulus tetap menjadi anggota Estetika. Jadi bukan alumni. Makanya kita punya moto yang udah lulus ini one estetika, always estetika. Jadi sekali estetika, tetap estetika. Itulah makanya kami yang udah tua-tua, udah lanjut usia ini tetap sebagai estetika gitu. Bukan ini saya nyambung lagi ya. Ini kalau di dunia kerja ya sekarang ini udah tuh ya, saya dulu begitu tahu, oh kamu suka naik gunung ya, oh kalau gitu karena saya bidang KPU-an ya, kamu nanti kalau ada bencana sana kamu datang ke sana ya, siap saja, senang bagi kamu. Tapi kalau orang lain tidak suka gitu. Jadi saya datang ke tempat itu, bikin fotonya bagus, bikin laporannya bagus, dan saya bisa bertahan dengan hanya ransel saja. Iya. Saya, kan kalau pas bencana itu kan nyari makan susah, dan tapi alhamdulillah kita bekal itu ya kita bisa hidup, Bisa bertahan ya, Bang? bisa bertahan. Ini juga mempengaruhi dunia kerja kita. Bang Adi juga mungkin tadi ya, pengalaman kami Iya. terus terang. Jadi begitu lulus kerja itu kebetulan dapat bekerja Proyek, ya? di bidang proyek. Proyeknya bikin konveyor 17 kilo di tengah hutan. Jadi dari tambang batu bara sampai ke jeti. Nah, 17 kilo itu orang-orang teman-teman pada nggak berani gitu. Kita sih santai aja kan. Kita santai aja. Emang mental kita udah bentuk Udah, disitulah keuntungan bahwa kita dilatih di bidang pecinta alaman. Nah, jadi begitu kita kerja, kita oleh bosnya kita sendiri, udah lu anak gunung lu ngurus deh tuh konveyor tuh, ngurus tuh pembangkit listrik di tengah sana gitu. Pengalaman saya begitu sampai dari tahun 80 saya lulus, 81 kerja sampai 2016, berapa tahun ya? Jadi 81 sampai 2016 itu ya kerjanya kebanyakan bikin konveyor, bikin PLTA, pembangkit listrik tenaga air, bikin pembangkit listrik batu bara. Itu semua ya kerjanya di alam semua. Itulah keuntungan kita yang pernah dididik mental kita di alam, pencinta alam. Jadi bos kita percaya sama kita, yuk berani masuk ke dalam hutan, ayo masuk gitu.
Itulah manfaat. Itu dari segi positifnya. Saya mencoba dari segi negatifnya yang karena kita kelamaan sekolah di STN. Kelamaan gitu. Ya, kelamaan karena dulu sistem gugur ya. Akhirnya pada waktu kita masuk dunia kerja, atasan kita yang muda-muda karena pangkatnya lebih tinggi gitu. Tetapi alhamdulillah tetap bersyukuri ya. Sekarang saya sudah kira-kira 8 tahun pensiun, masih dicolek lagi. Bantuin saya dong. Ini masih ada perlu ditinjau proyek sana, ya saya lakukan itu alhamdulillah. Dengan masih sehat, masih bisa jalan-jalan dengan biaya negara, tetapi memanfaatkan pengetahuan yang saya miliki. Itu yang negatif, positifnya yang saya terima sampai saat ini. Jadi saya mau nambahkan, kami ini kan udah tua-tua di proyek nih, Mas Entot di PU, saya di swasta, proyek udah tua-tua. Kita ada rencana mau mendidik, menyumbangkan ilmu kita, pengalaman kita, bukan transfer teknologi, bukan. Ini transfer pengalaman ya, transfer knowledge, bukan transfer teknologi. Apa yang kami lakukan di lapangan sehingga nanti bekal yang pada masih mahasiswa begitu lulus punya bekal. Kami rencana sih memang mau ada pelatihan manajemen project ya, dimana butuhnya uang, butuhnya waktu, butuhnya progres. Nah itu dapat dilakukan di mana saja. Pada saat Anda kerja di mana, memang 3 ini memang dibutuhkan. Nah rencana memang setelah pandemi inilah kita akan aktifkan, karena itu butuh kurang lebih 10 kali pertemuan. Yang ngajar adalah yang teman-teman kita estetika yang udah pernah tua di lapangan, untuk memberikan bekal buat adik-adik kita, mulai yang belum lulus atau yang sudah lulus. Yang sudah lulus belum kerja misalnya, kami kasih nanti bekal itu. Yang pengalamannya. Jadi transfer pengalaman, bukan transfer teknologi. Teknologi kita nggak ini lagi. Jadi itulah yang rencana kami, Mas Entot. Kita mau ajak beberapa teman yang memang tua-tua di lapangan untuk memberikan bekal pada adik-adik yang masih kuliah tapi yang sudah mau lulus. Jadi nggak ada pelajaran lagi, tinggal skripsi, atau yang sudah lulus belum kerja, kita ada ikutkan gitu. Nanti setelah pandemi inilah kita coba. Oke, tadi kan sedikit penjelasan tentang track record Abang ya Bang ya selama di Estetika. Nah sekarang pesan-pesan Abang buat Estetika ke depannya itu apa Bang? Apalagi di bulan Agustus sekarang Estetika ingin menginjak di usia 53 tahun Bang. Nah buat Abang pesan-pesan terhadap Estetika itu buat kedepannya itu kayak gimana Bang? Silakan buat Bang Adi Dahlan terlebih dahulu. Ya memang bukan estetika saja, bahwa pengalaman di lapangan itu perlu didapat oleh teman-teman dari Estetika. Ya, jadi melatih mental dan keberanian. Belum tentu semua orang, misalnya kayak saya sebut, berani langsung masuk ke hutan untuk konvoy. Bos tinggal menyuruh kita. Nah itulah yang kita perlu dorong dari adik-adik yang sudah mencapai skripsi dan yang sudah lulus tapi belum bekerja. Mungkin ditambahin masuk. Terima kasih ya. Jadi memang awalnya kami mencoba membangkitkan Estetika kembali, kemudian kami masuk dunia kerja. Tentunya apa yang sudah saya dapat dari Estetika, apapun apa yang sudah dapat itu dari Estetika maupun dari STTN, tentunya akan saya kembali ke perguruan tinggi kita. Harapan kami tentunya
kalau secara umum kita pernah dengar kalau zaman kami dulu itu kan namanya pecinta alam naik ke atas, ya naik sambil naik kan ngobrol kiri kanan, silaturahmi dengan pecinta alam lainnya itu sangat perlu. Tapi kalau sekarang mungkin gue sampai di atas, gue selfie, gue foto di puncak, ada bendera, selesai gue turun lagi, ketemu di jalan juga atuh aja gitu. Itu yang rasanya saya nilainya kurang baik gitu. Itu kalau memang bisa dianggap dijalin kembali, ya entah setelah turun kita masuk grup entah Facebook, entah Instagram, Twitter, itu jalin lagi lah kebersamaan gitu. Memang sekarang sulit sekali ya, dalam pandemi kita dipisahkan dengan pertemuan-pertemuan, tapi dengan memanfaatkan dunia teknologi sekarang ini kan kita bisa jalin kembali ya. Silakanlah dijalin. Tadi kami sudah sebutkan ada saudara dekat kita, ada Palapsa, mungkin nanti ada Aranya Cala, ada KPA ya. Kemudian banyak itu perlu dijalin gitu, sehingga kita tidak terkungkung di kampus kita sendiri. Kalau zaman kita dulu kan mengenai ada ketua 1, ketua 2. Ketua 1 membawa intern, kegiatan intern. Ketua 2-nya nanti ekstern mencari teman sebanyak-banyaknya. Itu yang perlu dijalin. Saya nggak tahu persis dengan dunia sekarang, anak-anak muda sekarang mudah-mudahan bisa mengembangkannya dengan cara yang lain. Ya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada tentunya. Dulu kami kompak, antar pencinta alam kami kompak. Misalnya kompakan kami pernah diundang ulang tahun KPUI. Jadi pencinta alam dari teknik UI. Bukan mapalanya. Bukan mapalanya. Iya, mapal. Nah, ini KPUI. Kita diundang. Kita pernah diundang juga oleh IREKA, Ikatan Remaja Kesatrian di Berlan. Nah, ulang tahun saat itu kita diundang ke sana. Terus kita juga pernah diundang oleh Gapentar Halim dari Skuadron Halim, dan kita pernah diundang untuk pencinta alam dari Imada kita itu. Nah, ada satu yang menarik, kita pernah bikin jambore mahasiswa bekerja sama dengan ASMI. Asli banyak ceweknya, SDK banyak zaman dulu sama APP satu lagi mana dia? Ya, zaman dulu ASMI itu memang kita kenal sebagai akademi sekretaris. STTN zaman itu ceweknya sedikit, ya kan? Nah, sekarang banyak, malah lebih banyak ceweknya mungkin ya, dari farmasi. Itu farmasi banyak sekali. Jadi estetika sekarang banyak anak-anak farmasi kan, yang cewek-cewek kan. Kalau dulu dirangkum lah itu ya. Kalau dulu enggak. Terus akhirnya kami bikin jambore mahasiswa di mana Mas Dut dengan ASMI itu? Parakan Salak tadi. Ya, di Parakan Salak. Ya, setelah acara selesai, banyaklah yang berjodohan dengan teman-teman yang berjodohan dengan teman-teman dari ASMI ya. Termasuk sendiri. Enggak, kalau saya gini, saya cerita sedikit. Kita sering hobi foto dulu. Zaman dulu kita cetak hitam putih bisa nyetak sendiri. Mas Entot punya Erlanger, saya punya Erlanger di rumah. Tapi saya itu seringnya nyetak di rumah Mas Entot. Hampir berapa malam sering sana. Saking seringnya akhirnya ngelirik adiknya Mas Entot. Itu salah satu keuntungan kekeluargaan itu. Akhirnya jadi istri saya sekarang. Itu. Oke, buat Bang Adi Dahlan dan Mas Entot, terima kasih Bang atas waktunya Bang. Makasih. Bincang pada hari ini. Nah, sebelum ditutup Bang, mau ada sedikit kenang-kenangan dari Estetika buat Bang Adi Dahlan selaku kepala suku Estetika tahun 1976 Bang. Ya. Sebelum ini saya mau ngomong tambahin sedikit. Oh iya, ada beberapa foto kalau yang diperlukan nanti boleh diambil atau dipinjam dulu boleh. Iya. Nanti dipinjam aja dulu ya Bang ya foto. Dipinjam aja. Jadi ini. Ya. Penyerahan.
sepakat buat Bang Adi dengan selaku kepala suku Kabupaten Semarang. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, dari saya mau kasih sesuatu juga. Ini saya berikan. Ini bukti kejayaan estetika. Saya berikan untuk kalau bisa di frame. Saya berikan ini yang saya pegang udah sekian lama untuk kalau bisa di frame pakai kaca, pakai list itu untuk dipasang bahwa kita pernah mengadakan pencinggalan Jakarta. Ya, makasih. Oke, terima kasih Bang atas pemberian di sini. Ini akan ditaruh di sekretariat Iya. Oke, Bang ya. Ya. Ya, buat Bang Adi Dahlan dan Mas Ento, terima kasih atas waktunya Bang. Mungkin cukup sekian Udah ya. Estetika on YouTube pada berbincang pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Oh.